Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 5 yang soleh dan soleha, semoga kalian jadi anak yang pintar dan berbudi luhur. Tetap semangat walaupun kalian belajar di rumah ya. Harus rajin belajar, membaca, menulis, dan menghafal perkalian sampai hafal di luar kepala. Kerjakan sholat 5 waktu, tepat waktu. Jangan lupa berdoa agar kita terhindar dari virus corona. Sebelum belajar, anak-anak mari kita berdoa dulu. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas tema 7 tentang peristiwa dalam kehidupan. Subtema 2, peristiwa kebangsaan seputar proklamasi kemerdekaan. Pembelajaran ke-1. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, dengan membaca, kalian diharapkan dapat mengetahui peristiwa pembacaan teks proklamasi kemerdekaan dengan penuh kepedulian. Yang kedua, dengan membaca teks proklamasi kemerdekaan, kalian diharapkan dapat menemukan kosakata baku dan kosakata tidak baku dengan benar. Yang ketiga, dengan membaca, kalian diharapkan dapat memahami kalor, dapat mengubah suhu benda dengan penuh percaya diri. Yang keempat, dengan membaca, kalian dapat mengetahui kalor, dapat mengubah suhu suatu benda dengan penuh tanggung jawab. Coba kalian baca teks proklamasi yang ada di buku tema kalian halaman 80. Silakan kalian baca dengan teliti dan seksama. Baik, kita simpulkan dari teks yang telah kalian baca tadi ya. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 17 Agustus 1945 jam 10 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Upacara proklamasi kemerdekaan berlangsung tanpa protokol. Dengan suara yang mantap, Insinyur Soekarno didampingi oleh Dr. Andes Muhammad Hatta membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang telah diketik oleh Sayuti Meli. Nah, anak-anak, dalam teks peristiwa pembacaan proklamasi tadi terdapat kata baku dan tidak baku. Coba siapa yang masih ingat apa pengertian dari kata baku dan kata tidak baku? Ayo, siapa yang mau mencoba yang masih ingat? Iya, baik, pinter ya. Coba sekarang kita simpulkan ya, bahwa pengertian kata baku adalah kata yang digunakan sesuai aturan atau kaidah berbahasa Indonesia yang sudah ditentukan sebelumnya. Pengertian kata baku juga merupakan kata yang penggunaannya sudah sesuai ejaan dan aturan pedoman bahasa Indonesia yang baik dan benar yang bersumber kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Sedangkan pengertian kata tidak baku adalah kebalikannya dari kata baku yang penggunaannya tidak sesuai aturan dan kaidah berbahasa Indonesia yang sudah ditentukan sebelumnya. Ketidakbakuan sebuah bahasa tidak hanya ditentukan dengan penulisan yang tidak sesuai pedoman, tetapi juga bisa terjadi karena salah penulisan, pengucapan yang salah, dan susunan kalimat yang tidak sesuai. Anak kelas 5 yang pintar-pintar, perhatikan ya, kalian tadi telah mengetahui pengertian dari kata baku dan tidak baku. Nah, sekarang kita ambil contoh kata baku dan kata tidak baku. Perhatikan kata-kata di bawah ini. Ada kata baku dan ada kata tidak baku. Contohnya yang pertama, azan. Itu kata baku. Kata tidak bakunya azan. Pakai D ya hurufnya. Yang kedua, akhirat. Pakai I. Kata baku. Kata tidak bakunya menjadi akhirat.
Jadi bukan I tapi pakai E, itu kata tidak bakunya. Yang ketiga, aksesori. Itu kata baku. Kata tidak bakunya ada aksesoris. Dan selanjutnya silakan kalian baca, pahami, teliti bagaimana perbedaan dari kata baku, cara penulisannya, dan kata tidak baku, cara penulisannya, juga pengucapannya. Dari penjelasan tadi, tentunya kalian sudah dapat membedakan kata baku dan tidak baku. Begitu juga dengan contoh-contohnya. Sekarang, coba kalian isi tabel berikut dengan cara mencari kata-kata baku dan kata tidak baku dari teks pembacaan proklamasi kemerdekaan tadi ya. Yuk, anak-anak kelas 5 yang pintar-pintar, kita tahu bahwa teks proklamasi dibacakan pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Bagaimanakah kira-kira cuaca pada suhu udara pada saat itu? Apa yang kamu rasakan saat ini pada pukul yang sama, yaitu pukul 10? Bagaimanakah suhu udara saat ini? Panas ataukah dingin? Suhu udara yang kita rasakan sangat terpengaruh oleh sinar matahari. Jika intensitas sinar matahari tinggi, suhu udara pun akan tinggi. Sebaliknya, jika intensitas sinar matahari rendah, suhu udara pun akan rendah. Hal tersebut berkaitan dengan perpindahan kalor secara radiasi dari sinar matahari. Kalor didefinisikan sebagai energi panas yang dimiliki oleh benda. Kalor yang dimiliki oleh suatu benda bisa berubah-ubah, bisa naik, bisa juga turun, karena kalor dapat berpindah dari suhu yang tinggi menuju suhu yang rendah. Sekarang kalian lakukan percobaan untuk membuktikan bahwa kalor dapat mengubah suhu benda. Kalian lakukan percobaan ini dengan didampingi oleh orang tuamu ya. Percobaannya menggunakan alat 1 cerek, 2 kompor, bahannya 1 air, kemudian cara kerjanya 1 tuangkan air ke dalam cerek, 2 letakkan cerek di dalam kompor, 3 nyalakan kompor, yang keempatnya amati apa yang terjadi pada air. Setelah itu kalian tulis hasil percobaan kalian pada tabel berikut. Setelah kalian selesai mengisi tabel tersebut, kalian fotokan, kirim ke WA grup kelas kalian hasil tugasnya. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran hari ini sudah selesai. Jangan lupa kalian pelajari kembali pembelajaran hari ini dan tetap kalian semangat belajar di rumah, tetap berdoa, jaga protokol kesehatan, jangan sering keluar rumah. Kalau keluar rumah pakai masker, sering cuci tangan, dan jangan berkerumun agar kita terhindar dari virus COVID-19. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.